Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar radio Syartet Aceh 96,1 FM, di mana saja yang bisa mendengarkan radio kami, apakah melalui gelombang radio ataukah melalui streaming. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini pertemuan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi tema pengajian kita malam ini meluruskan tentang penilaian sebagian orang terhadap dakwah tauhid, dan terkhusus kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Dan hakikatnya pengajian kita malam ini adalah sambungan dari materi yang telah kita sampaikan beberapa malam yang lalu. Di antara dosa-dosa yang dianggap Syekh telah melakukan dosa yang hakikatnya itu tidaklah dianggap sebagai dosa, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Pada malam ini juga di antara tuduhan yang disematkan kepada ahlu tauhid atau orang yang mendakwahkan kepada tauhid, mereka atau syekh telah meratakan kuburan para wali, kuburan orang-orang saleh, kuburan yang dianggap sebagai kuburan keramat diratakan dengan tanah. Apakah memang benar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau telah meratakan kuburan-kuburan para wali ataukah kuburan-kuburan orang saleh di Jaziratul Arab? Dan secara kenyataan kita mendapatkan demikian secara berita yang tersebar atau apa yang tertulis dari beliau, atau sejarah yang bisa ternukilkan atau sejarah yang dinukilkan dari beliau yang bisa dipertanggungjawabkan. Beliau melakukannya. Cuman tahap yang kedua seperti yang saya telah singgung pada pertemuan yang lalu, kalau seandainya memang beliau yang melakukannya, apakah perbuatan tersebut dibolehkan ataukah tidak dalam timbangan syariat? Tidak kembali kepada akal-akal kita, tidak kembali kepada perasaan-perasaan kita, tidak kembali kepada qul fulan, kepada qul alan, tetapi kita kembalikan ini semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan demikianlah kita diajarkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi wa Rasul. Apabila terjadi perselisihan di antara kalian, yang satu mengatakan boleh meninggikan kuburannya para nabi, para rasul, agar orang bisa mendatangi kuburan tersebut, agar orang bisa beribadah di situ, agar dia bisa berdoa dan bisa berzikir di tempat tersebut dan bisa bertawasul di tempat tersebut. Ada sebagian orang mengatakan demikian. Ada sebagian orang lagi mengatakan tidak boleh seseorang meninggikan kuburan. Kuburan itu dengan batasan sekian. Setiap orang berhak untuk berkata. Setiap orang berhak untuk berucap. Namun kita tidak ada hak ketika Allah dan Rasulnya telah memilih kepada kita sebuah ucapan, sebuah amalan, kemudian kita memilih ucapan dan amalan yang lainnya. Ini tidak dibolehkan. Kalau seandainya masih berpendapat A, pendapat B,
Ya, masing-masing orang menafsirkan A, menafsirkan B, silakan. Tapi ketika telah datang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, kita harus apa? Harus terima apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian sifat mukminin yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa Rasul liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja ucapan orang-orang beriman ketika mereka diseru kepada Allah dan diseru kepada Rasul, apa yang terjadi di antara mereka, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, mereka akan mengatakan kami dengar dan kami taat. Dan begitu juga Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakunu lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin, tidak pantas bagi seorang mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu perkara, kemudian dia memilih perkara yang lainnya, yang itu bukan datang perkara dari Allah dan Rasulnya. Ini tidak dibolehkan, ini tidak dibenarkan. Nah, tinggal kita melihat sekarang bagaimana keputusan atau bagaimana bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Disebutkan dari Abi Hayyat Al-Asadi rahimahullah, yang hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Qala li Ali bin Abi Talib. Berkata kepadaku Ali bin Abi Talib, ala ab'athuka ala ma ba'athani Nabi alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku mengutus engkau? Ala ma ba'athani, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku. Alla tada'a timsalan illa tamastahu. Tidaklah engkau mendapatkan gambar-gambar, lukisan-lukisan, ya, kecuali engkau hapus itu semuanya. Dan dimaksudkan dengan lukisan-lukisan bernyawa atau gambar yang bernyawa ataukah patung. Wala qabran musyrifa illa sawaitahu. Dan tidak ada kuburan yang ditinggikan kecuali dia diratakan dengan tanah. Ini hadisnya. Nah, mungkin Bapak-bapak dan ibu-ibu pendengar Radio Syartit Aceh 96,1 FM, sebagian orang ketika kita membuat hadis ini, ya kamu jangan memahami hadis dengan otak kamu. Hadis itu betul, hadis itu benar, ya. Tetapi kita harus melihat bagaimana pendapatnya para ulama. Insya Allah, kalau seandainya pendapat ulama Rabbaniyun, ulama yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah tidak akan meleset dari apa yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya memilih di sini mencuplik ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bagi orang-orang yang bermadhab Syafi'iyah, tentunya tidaklah asing dari mereka imam yang besar ini, yang telah memenuhi dunia dengan ilmu yang beliau miliki. Dalam keadaan beliau meninggal dalam umur yang muda, tetapi subhanallah beliau telah mewariskan kitab yang sangat banyak. Dan hampir kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi menjadi rujukan muslimin. Tidak terlepas dari muslimin dari kitab tersebut. Sebut saja Arba'in Nawawi, sebut saja kitab Riyadhus Shalihin, ya, Syarah Sahih Muslim, Majmu' miliknya Nawawi, ya, dan kitab-kitab yang lainnya. Ini menunjukkan keberkahan dan keikhlasan yang dimiliki oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saya tinggalkan, ya, atau saya perdengarkan kepada hadirin dan hadirat bagaimana komentar Al-Imam Nawawi tentang hadis ini. Bisa dilihat dalam Syarah Sahih Muslim di jilid yang ke-7 di halaman 36. Kata Imam Nawawi, fihi, dari hadis tersebut, anna sunnata anna al-qabra la yarfa'u 'alal ardi ar-raf'an katsira. Dan dari sunnah, kubur itu tidak diangkat di atas bumi, di atas tanah, ya, terlalu tinggi. Ya, wala yusannamu, dan juga tidak dihias-hiasi, tidak diperindah, tidak dipercantik.
bal yarfa'u nahwa shibrin. Ya, bahkan cukup ya kubur itu diangkat 1 jengkal. Ya, 1 apa? Shibr, 1 jengkal. Ini bukan pendapat saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Ini omongan Al-Imam Nawawi. Dan kemudian beliau berkata, wa hadza madhhabu Syafi'i wa man wafaqahu. Dan ini merupakan madhabnya Syafi'i. Dan siapa yang menyepakati dari madhab Syafi'i, atau siapa saja yang menyepakati madhab Syafi'i, subhanallah, berapa banyak orang-orang terkadang menisbatkan sesuatu kepada orang yang mulia, tetapi terkadang orang yang dinisbatkan tersebut tidaklah seperti apa yang dia nisbatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara menjadikan nama besar Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang yang diikuti. Iya, orang Nasrani mengatakan kami ini pengikut Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan Isa sebagai anaknya Tuhan. Mereka membuat perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran Nabi mereka. Mereka mengatakan pendahulu kami itu Nabi Ibrahim. Masa Nabi Ibrahim salah? Masa Nabi Ibrahim keliru? Kami ini pengikut sejati Nabi Ibrahim. Begitu juga orang Yahudi. Ya, yang mereka mengatakan Uzair ibn Allah. Yang mereka membunuh sebagian para nabi. Yang mereka menuduh Nabi Isa alaihissalam sebagai anak penzina. Dan Maryam wanita yang suci dianggap sebagai wanita penzina. Juga ternyata kebobrokan mereka, kesesatan mereka, kekufuran mereka ditutup dengan pengakuan kami ini pengikut Nabi Ibrahim. Namun subhanallah, pengakuan mereka ini semua didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyah, walakin kana hanifan muslima. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit ketujuh, mendustai pengakuannya mereka. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyah, walakin kana hanifan muslima. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, dan tidak pula dia seorang Nasrani. Tetapi dia adalah seorang Muslim yang lurus, yang selalu senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana pengakuan orang-orang Nasrani yang menganggap Isa sebagai anaknya Tuhan. Tidak pula sebagaimana pengakuan orang-orang Yahudi yang menganggap Uzair sebagai anaknya Tuhan. Tapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang Muslim dan Hanif. Memang sesuatu yang sangat mudah untuk kita mengaburkan sebuah kebenaran dengan penisbatan sesuatu kepada ulama besar. Kitalah bagian dari mereka. Jangan sampai Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah hanya sekedar pengakuan. Jangan sampai nanti ketika kita mengatakan kami ini pengikut Imam Ahmad, ternyata Imam Ahmad tidak mengenal ajaran-ajaran yang beliau ajarkan ada pada diri kita. Jangan sampai kita mengaku sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i, tetapi Imam Syafi'i tidak mengenal apa yang kita amalkan. Salah satunya, apa yang telah saya sebutkan tadi. Bagaimana dalam mazhab Syafi'i, yang namanya kuburan itu tidak boleh diangkat. Ya, hanya cukup 1 jengkal. Ya, 1 jengkal cukup. Atau lebih tinggi sedikit. Ya. Dan berapa banyak orang-orang yang terkadang menisbatkan sesuatu kepada mazhab Syafi'i, tapi Masya Allah kuburannya itu tingginya sampai berapa meter. Dan ini berlaku untuk siapapun. Berlaku apakah dia seorang raja, apakah dia seorang ulama, ataukah dia manusia biasa. Kuburan tidak boleh lebih dari 1 jengkal. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
ketika beliau menghancurkan atau meratakan kuburan-kuburan tersebut dengan tanah sampai ke tanah, apakah beliau berbuat dosa? Apakah ini dianggap dosa oleh Allah? Apakah ini dianggap dosa oleh Rasulullah SAW? Apakah ini dianggap dosa oleh para ulama-ulama yang terdahulu, dari sahabat Rasulullah, dari Imam Syafi'i, dari Imam Nawawi? Tentunya sungguh sangat besar apa yang akan kita pikul di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menuduh sesuatu apa yang dia tidak pernah berucap, tidak pernah dia lakukan. Sebagaimana ayat yang telah saya nukilkan pada pertemuan yang lalu, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mereka mengganggu mukminin dan mukminat dari apa yang tidak pernah mereka lakukan, maka sungguh dia akan membawa dari tuduhan dan dosa yang sangat nyata nanti di yaumul qiyamah. Takutlah saudara-saudaraku muslimin. Takutlah menuduh dan membicarakan orang lain apa yang tidak pernah dia ucapkan. Dan tentunya ketika kuburan itu ditinggikan, kemudian dipasang lampu-lampu, kemudian dipasang kelambu, kemudian di situ ada sadana, ada penjaga, yang penjaga tersebut akan membawa berita-berita yang kemudian ditambah-tambah, dipermanis semalam. Saya melihat dari kuburan ini keluar asap. Dan asap itu mengeluarkan bau yang sangat wangi. Kemudian dari dalam kubur terdengar suara. Siapa yang sering menziarahi kuburnya para ulama, maka dia akan bersama dengan para nabi dan para rasul kelak di yaumul qiyamah. Orang-orang yang awam, yang minim tentang ilmu agama, tentang ilmu tauhid, akan sangat mudah terseret. Akan sangat mudah untuk menggiring hati mereka kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dakwah tauhid itu manusia bertawakal kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wa inni anhaakum an dhalik. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan melaknat orang-orang Nasara ketika mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, dan aku melarang keras kalian melakukan perbuatan tersebut. Dan bukankah Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai sesuatu yang disembah selain engkau ya Allah. Dan doa Nabi Muhammad SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun orang yang datang ke kota suci yang bisa menyembah kuburan Nabi Muhammad SAW, kecuali di sana akan ditegur oleh orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga kuburan Rasul SAW. Bisa bayangkan bahwa dan ibu-ibu sahabat pendengar di Siartet Aceh 96,1 FM, kalau seandainya kuburan Nabi kita Muhammad SAW ada di tempat kita hari ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Bapak dan ibu-ibu bisa bayangkan sendiri. Yang bukan kuburan Nabi saja, ya subhanallah, megah seperti istana. Terkadang lebih megah dari masjid, lebih megah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya beliau? Apa salahnya orang yang menyuruh manusia kepada tauhid? Apa salahnya orang-orang yang mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, salat di masjid, beribadah di masjid? Adapun di kuburan, fungsi kita mendatangi kuburan, Nabi SAW menyebutkan ada beberapa hal. Yang pertama, kita mendatangi kuburan untuk mengingatkan kita kepada kampung akhirat. Zurul kubur, fa inna ziyaratul kubur yudzakirukumul akhirah. Datangilah oleh kalian kubur, karena dengan kalian mendatangi kubur akan mengingatkan kalian dengan kampung akhirat. Ini yang pertama.
Ya. Yang kedua, seseorang mendatangi kubur, mendoakan kebaikan kepada penghuni kubur. Nabi SAW mengatakan, Assalamu alayka ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullahu lana walakum al-afiyah. Keselamatan bagi engkau, kalian wahai penduduk tempat ini, dari kalangan mu'minin dan muslimin, dan kami insyaallah akan menyertai kalian. Nas'alullah, dan aku memohon kepada Allah untukku dan juga untuk kalian penjagaan. Nabi SAW membaca doa ini ketika beliau mendatangi makam syuhada Uhud. Di makam syuhada Uhud itu ada makamnya Hamzah, orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW di antara kerabat beliau. Sampai-sampai orang yang membunuh Hamzah Wahsy, ketika dia mengumumkan keislamannya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Wahsy, yaitu Islamnya diterima, tapi Rasulullah mengatakan, wahai Wahsy, mulai hari ini aku tidak ingin melihat wajahmu, karena aku akan teringat dengan paman aku yang kau bunuh. Subhanallah. Orang yang sangat dicintai oleh Nabi, sampai beliau tidak mau melihat orang yang membunuh paman beliau. Di situ ada Mus'ab bin Umair, di situ ada Hanzalah, dan mereka semuanya orang-orang yang syahid pada perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan mereka dalam Al-Qur'anul Karim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan jangan pernah engkau menyangka orang-orang yang mereka terbunuh di jalan Allah, mereka itu mati. Tidak, tapi mereka hidup. Dan mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup mereka. Allah abadikan mereka dalam Al-Quran. Tetapi Nabi SAW masih mengajarkan kepada kita untuk mendoakan kebaikan kepada mereka. Lah kalau seandainya mereka yang syahid, yang berperang bersama Rasul, yang sudah dijamin masuk surga, masih membutuhkan doa dari orang yang hidup, maka bagaimana lagi orang-orang yang tidak ada jaminan untuk masuk surga? Bagaimana lagi orang-orang yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, yang tidak berjihad sebagaimana jihad yang telah dilakukan bersama Rasul? Maka tentunya siapa saja, ya, sehebat apapun dia, ya, sesuci apapun dia, sekeramat apapun dia, tidaklah dia lebih mulia dari Hamzah. Tidaklah dia lebih mulia dari Mus'ab ibn Umair. Tidaklah dia lebih mulia dari Hanzalah. Tidaklah dia lebih mulia dari seluruh sahabat Rasulullah yang syahid dalam perang Uhud. Tapi mereka sendiri masih membutuhkan doa. Sehingga bagaimana orang yang tidak jaminan kita datang ke tempat mereka, berdoa di sisi mereka, ya, meminta kepada mereka, menyembelih di sisi kuburan mereka. Saudara-saudaraku muslimin, kami mengajak kami sendiri dan juga muslimin semuanya untuk kita beribadah hanya kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah. Kita bertawakal hanya kepada Allah. Bukankah itu yang selalu kita baca dalam Al-Quran? Dalam salat kita satu hari satu malam 17 kali minimal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin saya tidak memperpanjang materi di malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat buat saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat sahabat pendengar dari Siar Tauhid Aceh 96,1 FM. Di sini ada beberapa soal. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada saya untuk bisa menjawab dari soal yang ditulis di dalam kertas. Apa ciri-ciri seseorang telah mantap ketauhidannya? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya yang paling penting untuk kita bahas, sehebat-hebatnya ketauhidan yang dimiliki oleh seseorang, tidaklah lebih hebat
dari ketauhidan yang telah dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak sehebat ketauhidan yang dimiliki oleh keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam keadaan mereka adalah orang yang telah sempurna imannya. Nabi Ibrahim berkata yang Allah abadikan dalam Al-Quran, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Disebutkan oleh Ibrahim bin Yazid At-Taimi, "Man ya'man ba'dal Ibrahim?" Siapa yang bisa merasa aman setelah Nabi Ibrahim? Nah, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang Nabi, seorang Rasul, tidak bisa merasa aman daripada kesyirikan, apakah kita bisa merasa aman dari kesyirikan? Apakah kita bisa menjamin tidak ada ucapan dan perbuatan kita yang menyimpang dari ketauhidan? Yang kedua, sehebat-hebatnya kita tidaklah sehebat Rasul sallallahu, sehebat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sehebat Abu Bakar, tidak sehebat Umar, tidak sehebat Utsman, tidak sehebat Ali. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut kepada para sahabatnya terjatuh dalam syirik kecil. Dalam keadaan mereka sudah dididik oleh Rasulullah, dalam keadaan mereka sudah dibimbing oleh Nabi siang dan malam, dalam keadaan langsung wahyu membimbing mereka, dalam keadaan mereka telah berjihad bersama Rasul. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap masih merasa takut ya terjatuhnya mereka ke dalam kesyirikan, yaitu syirik kecil. Yang ketiga, datang seorang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Yahudi tersebut berkata, "Innakum tusyrikuna billahi wa taquluna ma syaa Allah wa syi'ta." Sesungguhnya kalian telah berbuat kesyirikan dan kalian mengatakan masya Allah ini merupakan kehendaknya Allah dan kehendaknya engkau. Iya. Dan memang betul ucapan seseorang masya Allah wa syi'ta, ini kehendaknya Allah dan kehendaknya engkau ya Rasulullah, inilah perbuat ucapan kesyirikan. Dan ada pada waktu itu sebagian sahabat Rasulullah yang mengucapkan ucapan ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegur sahabat-sahabatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulu ma sya'allah wahdah." Cukup bagi kalian mengatakan ini merupakan kehendaknya Allah satu-satunya. Mereka adalah orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Mereka adalah orang yang diturunkan Al-Quran dengan bahasa mereka. Yang siang dan malam mereka dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tersamarkan dari sebagian mereka kalimat antara masya Allah wa syi'ta dengan masya Allah thumma syi'ta. Waw dengan thumma. Waw adalah kalimat yang terjatuh yang itu mengandung makna kesyirikan. Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah thumma syi'ta tidak mengandung kesyirikan. Waw dengan thumma saja berbeda. Bapak dan ibu-ibu, apakah kita bisa jamin setiap hari berapa jam kita berbicara? Setiap hari berapa jam kita WhatsApp? Setiap hari berapa jam kita menulis di Facebook kita, Instagram kita, dan seterusnya? Apakah kita bisa menjamin tidak ada di antara kalimat-kalimat tersebut yang tidak mengandung kalimat kesyirikan? Apa kita bisa menjamin? Sahabat Rasul yang belajar bersama Rasul, yang bahasanya bahasa mereka, tersamarkan dari sebagian mereka perkara ini. Apalagi dengan kita. Terkadang kita sering mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah. Ini ucapan syirik. Demi Rasulullah. Tidak boleh seseorang bersumpah dengan makhluk. Bersumpah itu harus dengan nama Allah. Nabi SAW, "Man halafi li ghairi la faqad asyrak." Barang siapa yang seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat syirik. Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu adalah makhluk Allah, bukan bagian dari Allah. Rasul itu makhluk. Nah, kalau seandainya Rasulullah itu makhluk, tidak boleh kita bersumpah dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah, ini keliru. Dan ini lebih besar dosanya daripada dusta. Anda benci melakukan perbuatan dusta, Anda jijik
Ya dengan kedustaan. Namun ketahui, Anda bersumpah dengan nama selain Allah itu lebih besar dosanya daripada bersumpah dengan sumpah palsu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lian ahlif billah. Kadhiban ahabbu ilayya an ahlif li ghairillahi sadiqan." Dengan saya bersumpah dengan nama Allah tapi saya dusta, itu lebih saya sukai dibandingkan saya bersumpah dengan selain nama Allah walaupun saya jujur. Dia mengatakan, wallahi saya nggak ambil. Padahal dia ambil. Itu lebih ringan dibanding dia mengatakan, demi Rasulullah saya tidak ambil. Betul dia tidak ambil, tapi dia bersumpah dengan nama selain nama Allah. Banyak di lisan-lisan kita terucap ucapan yang seperti ini. Oleh karena itu, ya, apa ciri-ciri seseorang telah mantap ketauhidannya? Ciri-ciri orang yang mantap ketauhidannya, dia semakin takut terjatuh dalam kesyirikan. Ini ciri-cirinya. Seperti Nabi Ibrahim, seperti Abu Bakar Siddiq. Ini ciri-cirinya. Ya, jadi saya ulangi kembali, saya tegaskan kembali, orang yang paling mantap ketauhidannya adalah orang yang dia selalu takut terjatuh dia ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrallah wala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Apa kalian merasa aman dari makarnya Allah? Tidak ada yang bisa merasa aman dari makarnya Allah kecuali hanya orang merugi saja. Nah. Kemudian yang kedua, ayah saya masih awam. Jika ayah saya menyuruh saya mengantarkan dia ke tempat yang diadakan sebuah ibadah yang tidak diperintahkan dalam agama, apakah saya harus mematuhi atau tidak? Secara hukum asal, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kita mematuhi kedua orang tua kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepadanya, dan kepada kedua orang tua kita hendak berbuat baik. Dan juga Allah mengatakan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan pernah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu dan seterusnya. Dan juga Nabi SAW mengatakan, ridallah ma ridha walidain. Ridhonya Allah bersama dengan ridho kepada kedua orang tua. Namun kalau seandainya orang tua kita menyuruh kita, mengajak kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada hal-hal yang menyelisih dari syariat, maka Nabi SAW telah memberikan kepada kita barometer. La ta'atan lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang itu bentuknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sangat mencintai ibu beliau. Bagaimana tidak? Ibunya selalu mencintai beliau dan memenuhi segala kebutuhan beliau. Namun itu semuanya berubah 180 derajat setelah beliau mengumumkan keislamannya. Sampai ibunya habis cara bagaimana dia bisa mengajak anaknya kembali kepada agama nenek moyangnya. Kemudian ibunya berdiri di terik matahari, tidak makan dan tidak minum. Ya, beliau berpikir dengan cara seperti ini anaknya bisa meninggalkan agama nenek moyangnya. Apa meninggalkan agama Rasulullah dan kembali kepada agama nenek moyangnya. Apa yang dijawab oleh Mus'ab bin Umair? Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling baik berbudi pekerti kepada orang tuanya. Namun ketika berhadapan antara haknya Allah, kewajiban dia sebagai hamba, maka dia lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, wahai ibuku, kalau seandainya engkau punya umur lebih dari 1, engkau mati, engkau hidup lagi, engkau mati, engkau hidup lagi, wahai ibuku, aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Ini adalah sebuah komitmen yang diajarkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka tidak boleh kita taati, tetapi kita selalu berusaha, ya, apakah kita berdoa, apakah kita mengajak dengan cara yang baik, bagaimana ibu dan bapak kita, ya, bisa mengenal dari
apa yang mungkin sudah mereka ketahui, ya, sebagai bentuk penyempurnaan, ya, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin masih terluput dari sebagian mereka. 6. Kemudian ada pemahaman ambil fikih dari Imam Syafi'i, namun dalam hal akidah ambil dari Imam. Nah, bagaimana pemahaman tersebut, Ustaz? Tentunya ini keliru. Sekarang saya ingin tanya, mana yang lebih penting, masalah fikih ataukah masalah akidah? Mana yang lebih penting? Apakah mungkin Imam Syafi'i rahimahullah tidak mengajarkan akidah? Beliau hanya mengajarkan fikih saja. Sementara akidah adalah pondasi agama. Akidah adalah usul agama. Akidah adalah tombak dari agama. Nggak mungkin. Ini secara akal. Dan juga secara kenyataan, Al-Imam Syafi'i rahimahullah telah ternukilkan dari beliau dari banyak jalan, apakah dari jalannya Al-Muzani, apakah jalannya dari Rabi, apakah jalannya dari Yahya bin Yahya, ternukilkan ucapan-ucapan Imam Syafi'i yang beliau menjelaskan dan menerangkan tentang ketauhidan dan tentang akidah. Baca kitab, ya, Syarrus Sunnah miliknya Al-Muzani. Muzani murid langsung Imam Syafi'i. Silakan baca biografi Imam Syafi'i. Apa wasiat Imam Syafi'i kepada murid beliau Al-Muzani sebelum beliau wafat. Dan tidak ada yang bisa mengingkari kalau Muzani adalah muridnya Syafi'i. Dan baca bagaimana pemaparan muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, ya, tentang akidah beliau, dan tentunya beliau mengambil dari gurunya. Dan juga silakan baca, ya, akidahnya Al-Barzanji, seorang ulama yang disebut dengan Barzanji. Beliau menulis kitab Aqidatus Syafi'iyah. Beliau menukilkan ucapan-ucapan Imam Syafi'i dengan sanad sampai kepada Imam Syafi'i yang beliau menjabarkan di dalamnya tentang akidah al-asma wa sifat, tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah. Silakan baca. Silakan baca. Ya, tentunya akidah Imam Syafi'i itu jauh lebih bersih daripada akidah yang datang orang-orang setelahnya. Karena Imam Syafi'i beliau berakidah seperti akidahnya Imam Malik. Imam Malik berakidah seperti akidahnya para tabi'in. Dan Imam tabi'in berakidah seperti akidahnya sahabat. Dan sahabat berakidah seperti akidahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak ada perselisihan di dalam masalah akidah dari 4 imam madhab tersebut. Mereka seluruhnya sepakat dalam masalah akidah. Sehingga kita ingin mengambil fikih dari fikih Syafi'i, dan juga yang paling terpenting kita mengambil akidah dari akidah Imam Syafi'i. Nah, kalau seandainya akidah yang disebutkan di situ, ya, sama dengan akidah Imam Syafi'i, sama dengan akidah ulama-ulama sebelumnya dari kalangan sahabat Nabi, maka kita jadikan itu sebagai akidah. Tapi kalau seandainya akidahnya menyelisih dari akidah Imam Syafi'i, menyelisih dari akidah ulama-ulama yang datang sebelum Syafi'i, maka tentunya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk generasi yang terbaik dalam umat ini. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Wallahu a'lam bissawab. Ketika seseorang memuliakan kuburan di luar batas, maksudnya orang-orang menjadikan kuburan sebagai tempat berkumpul untuk meminta sesuatu, meminta perlindungan, apakah mereka jatuh kepada kemusyrikan atau bagaimana, Ustaz? Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, meminta berdoa di kuburan itu ada 3 hal. Yang pertama hukumnya ibadah, yang kedua hukumnya adalah terlarang, yang ketiga hukumnya syirik. Kapan berdoa di kuburan itu menjadi ibadah, menjadi perkara yang disunahkan? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Assalamu alayka ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna Assalamu alayka ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Doa. Dan berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhum. Allah, ampunlah dosa dia ya Allah. Lapangkanlah kuburannya ya Allah. Nah, berikanlah kuburnya sebagai lubang dari lubang surga, dari taman surga ya Allah. Dibolehkan. Ini sunnah dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah meminta izin secara khusus kepada Allah untuk mendatangi kuburan orang tuanya. Ini dibolehkan. Ini bukan perkara yang terlarang.
Namun di sana sebagian saudara-saudara kita muslimin, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan memberi hidayah kepada mereka. Ya, terkadang mereka mengatakan nyan buluhun nyan awaknya nyan uruh hana mendoa, hanjut jauh kubu, hanjut muthalawud, hanjut menzikir, hanjut mendoa kurung syi. Subhanallah. Ini adalah sebuah tuduhan yang tidak pernah untuk kita ucap, dan tidak pernah kita yakini sama sekali. Siapa yang melarang untuk berselawat? Siapa yang melarang untuk berdoa untuk orang tua? Siapa yang melarang untuk berzikir? Siapa yang melarang untuk berselawat? Siapa yang melarang untuk ziarah kubur? Tidak ada sama sekali kami melarang manusia untuk menziarahi kubur. Tetapi yang kami larang ketika seseorang mendatangi kubur, kemudian dia meminta kepada kubur, memohon kepada pemilik kubur, ini yang kami larang. Lah kalau seandainya ada dari sebagian muslimin mereka mendatangi kubur, mendoakan kebaikan untuk pemilik kubur, itu bukan pembahasan kami. Kami nggak bahas mereka. Yang kami bahas adalah orang yang mereka meminta kepada kubur, bermohon kepada kubur, beristighatsah kepada kubur. Itu yang kami bahas. Adapun kalau Anda ke kubur tidak meminta seperti, ya tidak meminta kepada mayit, ya sudah, itu bukan pembahasan, kalian tidak kami bahas. Kami tidak menyinggung orang-orang mendatangi kubur dan memohon berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah demi kebaikan si pemilik kubur. Kami tidak menyinggung hal yang seperti ini. Ini sunnah dari sunnah Rasulullah. Wahai saudaraku, Allah ingatkan kita dalam Al-Quran. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Dan janganlah dikarenakan permusuhan dan kebencian kau kepada suatu kaum, kemudian kau tidak bisa bersikap adil. Bersikap adillah, karena keadilan itu mendekatkan kepada ketakwaan. Seharusnya kalian sampaikan kepada orang-orang yang ingin kalian sampaikan. Mereka itu, ya, tidak boleh menziarahi kubur seperti ziarahnya kita. Tapi dalam ziarah kubur mereka bolehkan. Mereka itu bukan tidak boleh berselawat. Mereka itu membolehkan berselawat, tetapi tidak boleh selawatnya dengan model-model seperti kita. Ya, mereka itu boleh berzikir, tetapi yang maksudnya mereka tidak boleh berzikir seperti zikir-zikir kita. Ada sebagian pakai alat musik, ada sebagian sambil joget-joget. Jujurlah Anda dalam menyikapi, ya, saudara Anda. Jujur. Ya, jangan kemudian Anda langsung memvonis tidak boleh berzikir, tidak boleh sholat, tidak boleh berdoa, tidak boleh datangi kubur, tidak boleh berselawat. Siapa itu semuanya? Siapa yang mengatakan demikian? Saya lamuna ghadan manil kadzawul asyir. Akan diketahui besok siapa yang sebenarnya pendusta. Dan setiap omongan kita akan ditanya di hadapan Allah. Siapkan pertanyaan Anda, siapkan jawaban Anda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada satupun yang terucap dengan lisan kita kecuali malaikat akan bertanya. Takutlah wahai saudara-saudaraku muslimin, bersikap adillah. Silakan Anda membantah, silakan Anda mengoreksi. Tapi koreksilah, bantahlah dengan kejujuran, dengan ilmu, bukan dengan tuduhan-tuduhan yang itu semuanya akan kembali kepada Anda sendiri. Nah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian yang kedua, seseorang datangi kubur, dia berdoa kepada kubur, dia berdoa kepada Allah, dia minta kepada Allah, dia memohon kepada Allah, tetapi menurut keyakinannya, musuh doa di samping kuburnya long lebih tenang hati long, lebih khusyuk. Ukabah kakaim dah aku jauh Ka'bah, sering dah aku jauh Mekah, tapi hana kurasa agelong doa di samping kuburannya. Terus Mekah roh tu mau. Di Mekah saya nggak bisa nangis, tapi di kuburan saya bisa nangis. Ini kan luar biasa kuburannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, bukan kuburannya yang luar biasa, hati kita yang sudah salah. Kok bisa kita datang ke Ka'bah, tempat yang paling suci, tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yang orang sholat di situ mendapatkan pahala 100.000 kali lipat dibandingkan sholat yang lain di tempat sholat yang lainnya. Orang musyrikin saja, orang musyrikin yang menyembah selain Allah, mereka sangat memuliakan Ka'bah, sangat menghormati Ka'bah. Lah kamu seorang muslim kok nggak bisa terharu melihat Ka'bah? Kok nggak bisa menangis ketika berdoa di samping Ka'bah? Kok bisa nangisnya di samping kuburan? Kenapa? Ada yang salah dengan hati kita. Ada yang keliru dengan keyakinan kita. Walaupun orang berdoa kepada Allah di samping kuburan tidak dikatakan syirik. Tidak syirik. Tidak kafir. Tidak syirik.
Namun ini perkara yang terlarang. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, La taj'alu qabra masjida. Jangan pernah kau jadikan kuburan itu sebagai masjid. Apa maksudnya? Yang namanya masjid itu tempat berdoa, tempat berzikir, tempat baca Quran. Di masjid tempatnya. Dan Rasulullah mengatakan, jangan kamu jadikan kuburan itu sebagai masjid. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, La taj'alu buyutakum qabra. Jangan pernah kau jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Bagaimana maksudnya rumah seperti kuburan? Rumah seperti kuburan, rumah yang tidak pernah ada sholat di situ, tidak pernah ada baca Quran di situ, tidak pernah ada zikir di situ. Rumah yang kosong, rumah yang hampa. Subhanallah, ketika Rasulullah SAW melarang menjadikan rumah seperti kuburan, kita jadikan seperti kuburan. Ketika Rasulullah melarang kuburan dijadikan sebagai masjid, kita jadikan sebagai masjid. Ini bukan pemahaman saya. Ini pemahaman yang difahami oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pada waktu itu Umar bin Khattab melihat ada seseorang yang sholat di samping kuburan, Anas bin Malik. Anas bin Malik beliau tidak tahu di situ ada kuburan. Kemudian Umar bin Khattab berkata, Qabra, di situ ada kuburan, wahai Anas. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, tidakkah engkau mendengar Nabi SAW mengatakan, La taj'alu qabra masjidah. Jangan pernah kau jadikan kuburan sebagai masjid. Apakah Anas membangun masjid di situ? Anas tidak bangun masjid, tapi beliau melakukan amalan masjid di mana? Di kuburan. Tetapi kami tegaskan kembali, ini bukan syirik. Ini bukan kufur, tapi ini perkara yang terlarang dalam syariat. Karena ditakutkan, hati manusia itu lemah, ditakutkan. Ya, itu akan menggiring kepada yang ketiga. Apa itu ketiga? Ketika seorang mendatangi kuburan, meminta kepada kubur, memohon kepada kubur, beristighatsah kepada kubur, menyembelih untuk kubur, agar si pemilik kubur bisa memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat baginya. Dan jelas ini merupakan perbuatan kekufuran dan perbuatan kesyirikan. Dan saya rasa insya Allah saudara-saudara kita muslimin ya tidak ada yang melakukan hal yang ketiga ini. Ya, mungkin sedikit saja dari kalangan manusia. Ya, itu yang kita harapkan. Ya, itu yang kita harapkan. Yang ketiga ini sedikit sekali mungkin orang yang melakukannya. Ya, tetapi saya tegaskan kembali, ketika Anda datang ke kuburan, mendoakan kebaikan kepada pemilik kubur, Anda itu termasuk dari golongan yang pertama yang disunahkan. Kami tidak mengatakan Anda termasuk dari golongan yang ketiga. Tolong difahami. Tolong difahami. Kemudian, bagaimana hukum meruqyah rumah dari pengaruh sihir dan ayat Al-Quran? Adakah dalil yang menjelaskan tentang itu? Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk membaca Bismillah dan Assalamualaikum sebelum kita masuk rumah. Untuk apa? Supaya syaitan tidak masuk ke rumah bersama kita. Ya, dan juga rumah-rumah ditutup, pintu-pintu rumah, jendela-jendela rumah ditutup ketika menjelang maghrib. Karena itu ini waktu di mana syaitan itu berkeliaran. Ya, dan juga dibaca surat. Ya, dibaca surat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dia baca ayat-ayat kursi ya sebelum dia tidur, maka dia akan terbebaskan dari gangguan jin. Ya, atau dia membaca ayat-ayat Quran yang lainnya, dia sering setel murattal di rumahnya, dia sering membaca Al-Quran di rumahnya, insya Allah ini akan menjadi penangkal dari gangguan syaitan yang terkutuk. Kemudian selanjutnya, apa perbedaan qadar, qadha dan takdir Ustadz dan barakallahu fikum. Taib. Ini insya Allah akan saya jawab pada pertemuan yang akan datang. Ya, ini butuh kita baca dari pendapatnya para ulama. Ya, karena ini masalah yang tidak bisa ya kita berbicara sembarangan. Bukan berarti juga apa yang saya bicarakan tadi sembarangan, dan itu apa yang saya ketahui dari Al-Quran, apa yang saya ketahui dari Sunnah, dan apa yang saya ketahui dari ucapan-ucapan para ulama Islam. Ya, namun saya tidak berani untuk menjawab soal yang ke-6 ini di malam hari ini. Taib. Apakah ada istilah kuburan keramat menurut hukum syariat? Kalau seandainya diinginkan kuburan keramat, ya, dengan atau maksudnya kuburan keramat itu kuburan yang kalau seandainya kita tidak menyerahkan uang kita akan celaka. Kalau kita memberikan sejumlah uang kepada kubur tersebut kita akan selamat. Ya, kalau seandainya ini maksudnya kuburan keramat, ya, maka tentunya ini semuanya adalah, mohon maaf, penipuan publik.
kuburan Nabi SAW adalah kuburan yang paling mulia, kuburan yang paling agung di muka bumi ini. Ya, tetapi di kota Madinah di zamannya Umar bin Khattab pernah terjadi gempa. Ya, di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi musim kering yang sangat lama, panceklik. Pernah terjadi. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kuburan Nabi SAW itu tidak bisa menghilangkan mudarat dan tidak bisa menghilangkan manfaat. Karena itu semua adalah milik Allah. Itu semua adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan dari dalam Al-Qur'an, "Qul inni la amliku li nafsi naf'a wa la dharra." Katakanlah Muhammad, Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengucapkan, sesungguhnya aku tidak mampu untuk memberikan manfaat untuk diriku sendiri dan tidak mampu untuk menghilangkan mudarat dari diriku. Ini ayat diturunkan oleh Allah untuk Rasul mengumumkan ketika beliau masih hidup. Beliau tidak bisa memberikan manfaat untuk diri beliau sendiri dan beliau tidak bisa menghilangkan mudarat dari beliau sendiri, dari beliau. Yang itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya Rasulullah masih hidup, bagaimana lagi setelah beliau wafat? Nah, kalau seandainya begini kondisi Rasulullah, bagaimana lagi orang di bawah Nabi Muhammad SAW? Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW berkata kepada anaknya, "Ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah anaknya Muhammad, mintalah kepada saya apapun yang kamu inginkan dari perkara dunia ini. Wala la ughni anki minallahi syai'a. Adapun urusan engkau di hadapan Allah, aku tidak akan mampu membelamu sedikit pun kecuali iman dan takwa yang kau punya." Ini ucapan Nabi kepada anak beliau, darah daging beliau dalam keadaan beliau masih hidup. Nah, bagaimana lagi kemudian orang-orang mendatangi tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat yang suci seperti saya sebutkan tadi. Ada lagi yang mengatakan kuburan keramat itu semakin lama semakin panjang, semakin lama semakin panjang. Nah, itu tanda-tanda keramat itu. Seorang muslim itu cerdas, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau seandainya ini dianggap sebagai standar kuburan itu sebagai kuburan keramat, Rasulullah SAW sudah meninggal 1400 tahun lebih. Nah, kalau ini sebagai standarnya, maka kuburan Rasulullah SAW yang paling apa? Yang paling akan mungkin panjang. Mungkin Masjid Nabawi itu sudah tidak muat, ya. Dan mungkin kuburan Nabi sudah sampai ke Aceh. Kalau standar keramat, kuburan keramat itu bisa apa? Bisa memanjang, bisa memanjang, bisa memanjang kuburan Nabi. Bapak-bapak kalau pergi ke Madinah sudah nggak ada lagi tempat, semuanya di kuburan. Di situ ada kuburan Abu Bakar, ada kuburan Umar, ada kuburan Aisyah, ada kuburan Rasul, ada kuburan imam-imam Malik, imam yang lainnya. Seorang muslim itu cerdas. Seorang muslim itu pintar. Sehingga tidak ada istilah kuburan keramat di dalam agama kita. Tidak ada istilah kuburan keramat. Kalau ada, kalau saya katakan ada, Rasul yang paling keramat kuburannya. Tapi kuburan Nabi SAW, bapak-bapak dan ibu-ibu pergi ke Madinah, pernah cium kuburan keramat? Ya, itu bau wangi, itu bro, ada wangi. Gak ada kebau apa-apa. Ya, gak ada suara aneh-aneh, biasa saja. Seperti kita datang, seperti kuburan-kuburan yang lainnya. Gak ada bau macam-macam, gak ada suara macam-macam. Ya, ini semuanya adalah sifat ghulu, sifat berlebih-lebihan. Di kampung saya orang-orang mengaji di kuburan. Apakah amalan dan doa mereka tersebut sampai? Sudah saya sampaikan tadi. Ya, jawaban yang nomor 8 sudah saya jawab tadi. Ya, adapun mendoakan kebaikan kepada si mayit itu akan sampai doanya. Ya, akan sampai doanya. Apakah kita doa dalam sujud kita ataukah kita datang ke kuburan mendoakan dia, akan sampai. Ya, begitu juga dalam amalan-amalan yang lainnya. Ibnu Taimiyah mengatakan doa-doa Al-Quran yang dibaca, yang diniatkan kepada pemilik kubur, Ibnu Taimiyah mengatakan sampai bacaan tersebut. Jadi mazhabnya, jadi pendapatnya beliau. Ya, adapun sebagian pendapat ulama yang lainnya, apa saja yang di sana datang dalil amalan tersebut sampai ke mayit, maka kita akan sampai. Dan apa saja yang tidak datang dalil, ya amalan tersebut tidak sampai ke mayit, maka kita katakan tidak sampai. Apa yang sampai? Misalnya haji, membadalkan haji, mengganti puasa, bersedekah, ya berkurban dengan niat si mayit. Maka apa saja sampai datang dalil kepada kita sampai pahala tersebut, kita katakan sampai. Paham di sini? Walaupun ada beberapa hal ini diperselisihkan oleh para ulama Islam.
Maaf Ustaz, di luar tema, apakah ibadah amalan tertentu bisa dilakukan pada saat persalinan? Nah, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu apakah ada ibadah-ibadah khusus di dalam persalinan. Al-muhim, yang jelas perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak sedekah. Ya, karena dengan banyak istighfar Allah akan mempermudah urusan kita. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilu sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannata wa yaj'al lakum anhara. Allah mengatakan dalam Al-Quran, aku katakan beristighfarlah kamu kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun, dan dengannya Allah akan memberikan kepada kalian yumdidkum bi amwali wa banina. Ya, yursilu sama alaikum midrara, Allah akan memberikan, menurunkan kepada kalian air hujan, dan Allah akan melapangkan kepada kalian apa? Ya, harta-harta dan anak-anak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Apa kuncinya? Istighfar. Istighfar. Nah. Kemudian apakah boleh seseorang mengatakan untung, misalnya untung ada fulan, jika tidak pasti sesuai tuh kalau tidak sudah menyampai kita. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW, lau tuftah abwabus syaitan. Lau itu membuka dari pintu syaitan. Ya, selamat dan tidak selamatnya seseorang itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Maka serahkanlah itu karena Allah. Ya, boleh kita mengatakan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya dari ini, dan juga kemudian dikarenakan apa? Kamu. Paham di sini? Pertama, kita serahkan semua kepada Allah. Kita nisbatkan segala kenikmatan kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja kenikmatan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nyawa saya. Dan juga kemudian sebab engkau tadi menyarankan saya seperti ini. Tapi kalau sebatas dia mengatakan untung sebatas-batas karena dia tidak ada di situ ya kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ini keliru, ini salah. Ya, salah. Nah, Allah alam bisawab. Apakah seorang menyampaikan ilmu berdakwah harus bersanad ke Rasulullah? Karena banyak berkeyakinan seperti itu. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya dia memiliki sanad dalam semua periwayatan hadis yang dia sampaikan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu hal yang paling baik. Misal saya membawa hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ini saya dengar dari guru saya sampai ke Rasulullah. Maka ini baik. Iya, dan mungkin hanya sedikit di antara manusia yang punya hal yang seperti ini. Jelas ya? Sedikit. Dan juga yang kedua, kalau seandainya seseorang menisbatkan sesuatu ke Nabi Muhammad SAW yang periwayatannya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan secara kaidah ilmu hadis dan sesuatu yang telah disepakati oleh seluruh kaum muslimin, maka tentunya ini juga adalah apa? Bersanad kepada Rasulullah. Kita baca Sahih Bukhari. Nah, di dalam hadis disebutkan misalnya, ya, la tadbahu ila masannah. Janganlah engkau menyembelih kecuali hewan yang masannah. Apa itu masannah? Masannah dijelaskan oleh para ulama. Ya, apabila dia seekor unta, dia sudah genap 5 tahun dan sudah berjalan kepada 6 tahun. Kalau dia seekor sapi, dia sudah genap 2 tahun dan sudah akan berjalan ke 3 tahun. Tapi kalau seandainya dia kambing, dia sudah genap 1 tahun dan akan menuju kepada 2 tahun. Illa ta'assara alaikum. Tapi kalau seandainya itu sulit bagi kalian untuk mendapatkan kambing yang sudah genap 1 tahun, maka kata Nabi SAW, cukup bagi kalian jaz'atu minat ba'an. Cukup bagi kalian kambing yang umurnya 6 bulan ke atas. Nah, ketika saya menyampaikan hadis ini, saya pertanggungjawabkan hadis ini ada dalam kitab Sunan, atau ada dalam Sahih Bukhari, atau ada dalam Sahih Muslim. Bukankah ini juga bersambung kepada Nabi Muhammad SAW? Bisa difahami ya? Walaupun yang pertama itu lebih baik. Ya. Dan selanjutnya, alhamdulillah, kami punya guru. Ya, guru-guru kami berguru dengan Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah. Ya, dan Syekh Muqbil rahimahullah itu sanadnya sampai kepada Al-Imam Syaukani rahimahullah.
Dan Imam Syaukani itu sampai sanadnya ke Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari itu sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menurunkan wahyu kepada beliau. Ya, jadi guru-guru kami itu guru dan guru mereka sampai kepada Syaukani. Dan Syaukani guru mereka sampai ke mana? Sampai kepada Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan Imam Bukhari itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya, orang yang mensyaratkan seperti ini, yang kemudian dia menganggap siapa yang tidak berjalan dengan dia dan tidak punya sanad, kita coba tanya sama dia, kamu punya sanad enggak? Ya, apa yang kamu serukan hari ini sanadnya sampai enggak kepada Rasulullah? Kamu buat apa hari ini? Amalan A, amalan B, amalan C, amalan D. Kalau kamu jujur, tolong sebutkan kepada kami sanad kamu minimal sampai kepada Bukhari dulu, atau sampai kepada Abu Daud, sampai ke Nasai, sampai ke Ibnu Majah, atau sampai kepada Imam Ahmad. Sebutkan itu dulu sebelum sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda rumah terbuat dari kaca, maka tentunya jangan Anda melempar rumah orang pakai batu. Allahu taala alam bisawab. Ilmu indallah tabaraka wa taala.